Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini kita semua mengetahui bahwa di bulan suci Ramadan adalah momen di mana dahulu Al-Quran sebagai kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah juga kita jelaskan bahwa Al-Quran turun pasti ada tujuannya, bukan tanpa tujuan, yaitu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Karena itu, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, menghafalnya dengan sebaik-baiknya adalah satu hal yang sangat-sangat mulia. Tetapi sekali lagi, tanpa merenungi, memahami, menggali makna pesan-pesan dan isinya serta ajaran-ajarannya untuk diamalkan dengan baik, maka tentu tidak akan pernah cukup. Nah, pertanyaannya, dan sayang seribu kali sayang, tidak jarang orang memahami dan mempelajari isi Al-Quran untuk diamalkan, itu dipelajari dari buku-buku atau bahkan dari terjemahannya saja, atau dari artinya buku-buku tafsir namun itu terjemahan, ataupun yang bukan terjemahan sekalipun, yang jelas dia hanya cukup dengan buku alias tidak mau berguru. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa menggali isi Al-Quran, mempelajari kitab suci Al-Quran ini jangan tanpa seorang guru yang betul-betul ahli Al-Quran. Karena itu saya ingin mengisahkan tentang seseorang yang dijuluki dengan si jahil murakkab. Si jahil murakkab ini adalah orang bodoh yang bertumpuk-tumpuk kebodohannya, yang bernama Tuma Al-Hakim. Tuma Al-Hakim ini adalah simbol kedunguan dan kebodohan. Tuma Al-Hakim ini diceritakan dalam kitab-kitab bahwa dia saking bodohnya. Kenapa disebut jahil murakkab? Karena dia tidak pernah mau berguru. Dia hanya tidur-tidur saja dan tidak mau berguru, dan cukup kalau mau menambah wawasan cukup dengan membaca buku saja. Al-Kisah, ayah daripada Tuma Al-Hakim ini adalah seorang dokter yang membuka praktik, dan semua pasien yang datang ke praktiknya itu biasanya sembuh dan tertolong. Tetapi anaknya yang bernama Tuma Al-Hakim ini tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Dia hanya tidur-tidur saja. Sampai orang-orang bertanya-tanya, kenapa kamu tidak mau belajar bagaimana tentang kesehatan dan kedokteran supaya kamu bisa meneruskan ayahmu? Ternyata dia mengatakan apa? Tidak perlu, karena ayah saya sudah menulis buku tentang kesehatan dan pengobatan-pengobatan. Tinggal dia, kalau dia mau mati, mati saja katanya. Tinggal saya baca bukunya, beres. Di situ ada semua resep-resepnya. Maka dia tidak mau berguru, tidak mau belajar, hanya mengandalkan buku yang dia pun saat itu belum mulai membacanya. Pendek cerita, wafatlah ayahnya ini. Lalu kemudian pasien masih terus berdatangan ke praktiknya. Di sanalah kemudian si Tuma Al-Hakim ini disuruh maju. Ayo, pasien banyak menunggu. Apa kata Tuma Al-Hakim? Sabar, beri saya waktu membaca buku karangan ayah saya dulu. Dan di sana, di mukaddimahnya ada satu hadis yang dikutip oleh ayahnya. Hadis itu berbunyi, Al-Habbatus Sauda Shifa'un min kulli da'. Yang namanya Habbatus Sauda, yang kita sebut jintan hitam, itu kata Nabi, obat segala penyakit. Obat segala penyakit. Kata Tuma Al-Hakim, lah gampang. Ya udah, sebanyak-banyaknya sini pasien, suruh nunggu, saya akan sembuhkan mereka semua. Tetapi yang namanya orang dulu kan nulisnya pakai tinta ya, pakai bulu ayam, sehingga kadang-kadang ada kelebihan tinta tumpah, lalu dia bertambah telurnya atau apa gitu, bertambah titiknya, sehingga Al-Habbatus Sauda, huruf ba itu yang semulanya 1 titik bertambah 2 titik karena ada tumpah tinta sedikit, maka bacaannya pun berubah, bukan Al-Habbatus Sauda tapi Al-Hayyatus Sauda. Hanya bertambah titiknya itu berubah maknanya dari jintan hitam menjadi ular hitam. Si Tuma Al-Hakim ini pun mengatakan
Beri saya waktu untuk mencari ular hitam, lalu saya sembelih sambil mengucap bismillah Allahu Akbar, itu ular hitamnya, lalu ditumbuk, dibikin bubuk atau dibikin obat, lalu itu disajikan, dijadikan resep untuk obat semua pasien yang datang. Dahulu setiap orang yang datang ke ayahnya sembuh, saat itu semua pasien yang datang langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa demikian? Karena dia hanya cukup dengan buku dan tidak mau berguru. Salah memahami hadis Nabi karena tidak mau berguru. Si Tuma Al-Hakim ini juga, tahu nggak, pernah dia mensedekahkan. Oh, sedekahkan apa dulu? Anaknya disedekahin. Anaknya disedekahkan, anak perempuannya disedekahkan kepada para lelaki. Ambil anakku ini, kasihan anaknya nangis. Dan orang-orang juga pada bertanya-tanya, kok anakmu digratisin gitu ke orang para lelaki? Apa kata Tuma Al-Hakim ini? Oh, dalam Al-Quran dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebaikan kecuali kamu mensedekahkan apa yang kamu cintai. Padahal kan maksudnya di situ dari hartamu yang kamu sukai, melainkan di situ yang dipahami mana yang kamu cintai itu sedekahkan. Katanya apa? Yang paling saya cintai adalah anak saya. Itu sebabnya saya sedekahkan. Subhanallah, itulah kesalahpahaman dan kegagalpahaman terhadap Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena tidak mau berguru dan hanya cukup dengan buku. Mari kita jadikan ini pelajaran. Di bulan Al-Quran ini kita gali makna-makna Al-Quran, namun dari para ahli Al-Quran. Kita berguru kepada beliau-beliau ahli tafsir, ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Allah.